Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan solihah? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kalian semua ya. Ya baik, materi kali ini yaitu eh, masih di bab pertama, yaitu tentang optimis, ikhtiar, dan tawakal. Untuk eh, melihat lebih jelas materi untuk hari ini, nanti akan dijelaskan pada slide materi selanjutnya ya. Silahkan diperhatikan. Ya baik, sekarang silakan kalian ambil Quran kalian masing-masing dan kita akan bertadarus bersama-sama. Silakan dibuka Al-Qur'annya, kisah surat Ali Imran, yaitu surat ketiga di halaman 71 ayat 159. Oke, kalian perhatikan surat ini, surat Ali Imran ayat 159. Kalian dengarkan dulu baik-baik bacaan ayat ini yang Miss bacakan. Selanjutnya nanti kalian baca masing-masing ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabima rahmatim minallahi lingatalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya seperti biasa yang kemarin sudah Miss jelaskan gimana cara kalian bisa membaca dengan lancar dan bisa gampang menghafalkan. Kalian bisa baca ayat ini berulang kali, minimal 3 kali dulu. Boleh lebih dari 3 kali. Setelah lebih dari 3 kali dan setelah kalian lancar dalam membaca ayat ini, baru nanti kalian bisa menghafalkan ayat ini dengan cepat. Ya, oke, sekarang kita baca bersama-sama ya. Fabima rahmatim minallahi lingatalahum walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ya, nanti kalian bisa baca masing-masing ya. Dan di sini sudah ada artinya juga. Nanti kalian bisa baca artinya sendiri-sendiri ya. Oke, anak-anak solih dan solihah. Materi selanjutnya yaitu tentang isi kandungan yang terdapat pada ketiga surat yang ada di materi ini ya. Nah, yang pertama di sini Miss akan jelaskan isi kandungan kisah surat Az-Zumar ayat 53. Kisah surat Az-Zumar menjelaskan tentang larangan berputus asa dan mencerminkan sifat optimis yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Nah, sifat optimis di sini sendiri adalah sifat orang yang memiliki harapan positif dalam menghadapi segala hal atau persoalan. Kebalikan dari optimis adalah pesimis. Orang yang memiliki sifat pesimis selalu berpandangan negatif dalam menghadapi persoalan. Nah, jadi kisah surat Az-Zumar ini mencerminkan sifat positif, di mana judul dari materi ini yaitu tentang memiliki sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, surat Az-Zumar di sini yaitu salah satu dalil yang mencontohkan sifat optimis. Jadi sebagai seorang muslim, kalian harus memiliki sifat yang optimis. Tidak boleh memiliki sifat yang berputus asa, karena sifat berputus asa itu sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu isi kandungan kisah surat An-Najm ayat 39 sampai 42. Nah, isi kandungan dari kisah surat An-Najm di sini ayat 39 sampai 42 mencontohkan sifat ikhtiar. Contohnya bagaimana? Seorang pedagang menjajakan dagangannya di pasar dengan penuh harap akan mendapatkan rezeki yang banyak.
Petani mencangkul di sawah berharap hasil panennya melimpah. Tukang becak mengayuh becaknya sekuat tenaga untuk mengantarkan penumpang menuju tujuan. Karyawan bekerja di kantor agar pekerjaannya segera selesai. Nah, maksud dari contoh ini itu mencontohkan dari sifat ikhtiar yang dimana para pekerja ini berikhtiar, atau ikhtiar di sini artinya berusaha agar dia dapat tetap menghasilkan uang. Gitu, bagaimana profesinya, apapun profesinya, asalkan dia bisa berikhtiar, dia akan mendapatkan hasil yang sesuai. Dia akan mendapatkan hasil yang luar biasa. Karena sesungguhnya Allah menyukai sifat manusia yang berikhtiar atau berusaha, ya. Jadi kalian jangan pernah untuk berputus asa atau pesimis. Jadi jangan pernah merasa tidak bisa dulu. Kalian harus berikhtiar, berusaha dulu. Jika kalian sudah berusaha, maka kalian akan mendapatkan buah yang luar biasa, yaitu keberhasilan. Selanjutnya yaitu isi kandungan kisah surat Ali Imran ayat 159. Apa aja itu? Di sini ada banyak ya yang menceritakan tentang kisah surat Ali Imran ayat 159. Apa saja? Yang pertama yaitu sifat lemah lembut Rasulullah. Jadi surat ini menceritakan tentang sifat lemah lembutnya Rasulullah. Sifat lemah lembut Rasulullah yang ditunjukkan di dalam surat Ali Imran. Yang kedua yaitu kasar dan keras hati merupakan lawan kata lemah lembut. Nah, jadi di dalam surat ini Allah melarang kepada manusia atau makhluknya untuk memiliki sifat yang kasar dan keras hati, dan Allah memerintahkan untuk mencontohkan sifat lemah lembutnya Rasulullah. Yang ketiga, Rasulullah memiliki akhlak yang agung, diantaranya adalah pemaaf, suka bermusyawarah dan bertawakal. Nah, di sini Allah juga ingin mencontohkan kepada hambanya untuk selalu mencontohkan sifat Rasulullah yang memiliki akhlak yang pemaaf, suka bermusyawarah dan bertawakal. Selanjutnya itu musyawarah sebagai prinsip pengambil keputusan. Selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya orang-orang yang bertawakal akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kisah surat Al-Imran ini intinya mencerminkan dari sifat bertawakal. Ya, setelah kalian tadi sudah mendengarkan materi yang telah Miss sampaikan, saatnya sekarang kalian membuat tugas yang Miss berikan kepada kalian. Tugas apa itu? Yang pertama yaitu di sini ada banyak gambar, ada 3 gambar, di mana kalian silakan berkelompok dan berdiskusi. Kalian diskusikan apa saja arti dari ketiga gambar di sini. Kalian tentukan di mana contoh dari bab ini. Kan bab ini menceritakan tentang atau menjelaskan tentang sifat optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, dari ketiga gambar ini kalian tentukan mana yang menunjukkan contoh dari sifat tawakal, mana yang menunjukkan dari sifat atau contoh sifat ikhtiar dan optimis, begitu ya. Oke, untuk tugas yang kedua yaitu tentang hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Di minggu yang kemarin atau di pertemuan kita yang pertama, Miss telah menjelaskan tentang hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Nah, di sini tugas kalian adalah kalian menjelaskan tentang hukum bacaan tafkhim dan tarkik. Silakan kalian tulis saja di buku tulis PAI masing-masing. Tulis penjelasannya serta contohnya ya. Contohnya bisa kalian lihat di ketiga dalil yang ada pada bab ini. Jangan lupa kalian foto tugasnya dan kalian kirimkan di grup saja ya, jangan di japri. Dan tugas yang terakhir yaitu tadi di slide pertama kalian telah
mendengarkan serta membaca dengan baik kisah surat Ali Imran. Nah, di sini kalian seperti kemarin kalian rekam bacaan kalian dan kalian kirimkan ke grup. Ya, alhamdulillah ya, materi hari ini telah selesai. Mungkin cukup sekian materi pada bab ini. Insya Allah di minggu besok atau di pertemuan kita yang ketiga, minggu depan, Miss akan berikan ulangan harian pada bab 1 ini ya. Silakan kalian pelajari materi ini dengan baik, materi pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Silakan kalian pelajari dan insya Allah minggu depan kita akan ulangan harian bab 1. Oke, syukron atas materi hari ini. Miss ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.